Legenda Saweri Gading Part 2. Namun, bujukan ayahandanya tersebut tidak menyurutkan niat Saweri Gading untuk menikahi adiknya. Namun, akhirnya Saweri Gading mengalah setelah Witendriabeng memberitahunya bahwa di negeri Cina, bukan Cina di Tiongkok, tapi di daerah Tanete, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mereka mempunyai saudara sepupu yang sangat mirip dengannya. "Bang, pergilah ke negeri Cina. Kita mempunyai saudara sepupu yang bernama Wicudai. Ayahanda pernah bercerita bahwa aku dan Wicudai bagai pinang dibelah dua," bujuk Wicudai. "Benar, putraku. Wajah dan perawakan Wicudai sama benar dengan adikmu, Witendriabeng," sahut Raja Lu Batara Latu. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, Witendriabeng memberikan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincinnya kepada Saweri Gading. Witendriabeng juga berjanji jika perkataannya tidak benar, ia bersedia menikah dengan Saweri Gading. "Bang, jika rambut ini tidak sama panjang dengan rambut Wicudai, gelang dan cincin ini tidak cocok dengan pergelangan dan jarinya. Aku bersedia menikah dengan abang," kata Witendriabeng. Akhirnya, Saweri Gading pun bersedia berangkat ke negeri Cina. Walaupun di hatinya ada rasa kecewa kepada orang tuanya karena tidak diizinkan menikahi adiknya. Untuk berlayar ke negeri Cina, Saweri Gading harus menggunakan kapal besar yang terbuat dari kayu welerenge, kayu Belande, yang mampu menahan hantaman badai dan ombak besar di tengah laut. "Wahai putraku, untuk memenuhi keinginanmu memperistri Wicudai, besok pergilah ke hulu sungai Sak dan menebang pohon welerenge raksasa untuk dibuat perahu," perintah Raja Lu Batara Latu. Keesokan harinya, berangkatlah Saweri Gading ke tempat yang dimaksud ayahnya itu. Ketika sampai di tempat itu, ia pun segera menebang pohon raksasa tersebut. Anehnya, walaupun batang dan pangkalnya telah terpisah, pohon raksasa itu tetap tidak mau roboh. Namun, hal itu tidak membuatnya putus asa. Keesokan harinya, Saweri Gading kembali menebang pohon ajaib itu, tapi hasilnya tetap sama. Kejadian aneh ini terulang hingga 3 hari berturut-turut. Saweri Gading pun mulai putus asa dan hatinya sangat galau memikirkan apa gerangan penyebabnya. Mengetahui kegalauan hati abangnya, pada malam harinya Witendriabeng secara diam-diam pergi ke hulu sungai Sakdan. Sungguh ajaib. Hanya sekali tebasan, pohon raksasa itu pun roboh ke tanah. Dengan ilmu yang dimilikinya, Witendriabeng segera mengubah pohon raksasa itu menjadi sebuah perahu layar yang siap untuk mengarungi samudera luas. Keesokan harinya, Saweri Gading kembali ke hulu sungai Sakdan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat pohon welerenge raksasa yang tak kunjung bisa dirobohkannya kini telah berubah menjadi sebuah perahu layar. "Hai, siapa yang melakukan semua ini?" gumam Saweri Gading heran. "Ah, tidak ada gunanya aku memikirkan siapa yang telah membantuku membuat perahu layar ini. Yang pasti aku harus segera pulang untuk menyiapkan perbekalan yang akan aku bawa berlayar ke negeri Cina," pungkasnya seraya bergegas pulang ke istana.
Setelah menyiapkan sejumlah pengawal dan perbekalan yang diperlukan, berangkatlah Saweri Gading bersama rombongannya menuju negeri Cina. Dalam perjalanan, mereka menemui berbagai tantangan dan rintangan seperti hantaman badai dan ombak serta serangan para perompak. Namun, berkat izin Tuhan Yang Maha Kuasa, Saweri Gading bersama pasukannya berhasil melalui semua rintangan tersebut dan selamat sampai di tujuan. Setibanya di negeri Cina, Saweri Gading mendengar kabar bahwa Wicudai telah bertunangan dengan seorang pemuda bernama Setiabonga. Namun, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk melihat langsung kecantikan wajah Wicudai. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk menyamar menjadi pedagang orang Oro berkulit hitam. Untuk memenuhi penyamarannya, ia harus mengorbankan satu nyawa orang Oro sebagai tumbal. Pada mulanya, orang Oro yang akan dijadikan tumbal tersebut mengiba kepadanya, "Ampun, Tuan. Jika kulit saya dijadikan pembungkus tubuh Tuan, tentu saya meninggal."